Ibu, oh ibu, gundah di wajahmu, di sela-sela nafasmu, kau selalu doa untukku. Ibu, oh ibu, gundah di wajahmu, di malam-malam sujudmu, kau selalu harap untukku. Bumi, ibu, bundaku, apapun sebutanmu, tiada lelah di pundakmu, tiada resah di hatimu, tulus ikhlas kau berbuat, tiada minta ku membalas. Ibu, bundaku, Rasulku memuliakanmu. Ibu, bundaku, surga di bawah kakimu. Bumi, ibu, bundaku, apapun sebutanmu, tiada lelah di pundakmu, tiada resah di hatimu, tulus ikhlas kau berbuat, tiada minta ku membalas. Bumi, ibu, bundaku, apapun sebutanmu, tiada lelah di pundakmu, tiada resah di hatimu, tulus ikhlas kau berbuat, tiada minta ku membalas. Ibu, ibu. Terima kasih. Umi Pipi. Subhanallah, suaranya ngomong. Subhanallah, suaranya ya. Suaranya benar-benar luar biasa. Saya belum pernah mendengar suara semerdu ini. Bisa aja sih, Mas. Bisa aja sih, Mas. Ya. Tapi sama Umi suaranya bagus. Ya memang dari dulu saya udah Dari dulu feeling ya, ini Mas. kayaknya suaranya bagus. Biasanya kalau orang suaranya bagus tuh ngajinya juga. Bagus. Mas, Bener. Umi kan menginspirasi kaum Hawa. Aku Ya. salah satu yang akhirnya terinspirasi, Mas. Ya. Aku pakai kerudung ya, Mas. Iya. Ya pakai kerudung nggak enak sama Umi, nggak enak juga, Mas. Kan perlahan-perlahan ya, Umi. Kalau nggak enak kasih kucing aja. Oke ya, Mas. Subhanallah. Cantiknya. Mas, mau diketawain sih. Udah mirip kan? Ya, Mirip siapa, Umi? Cantik loh. Makanya. Mirip Mbak Vega lah. Mirip security yang ada di depan. Iya, tambah enak dilihat. Makasih, Mas. Enak dilihat orang kalau pakai hijab nih, subhanallah. Kelihatan adem.
istri saya tuh aku kadang-kadang lirik tuh Susi itu kalau pakai warna yang agak pastel itu cantik, tapi aku pura-pura diem aja gitu. Diam-diam gua ngelirik juga. Dia pakai hijab yang mana yang cocok tuh sebetulnya yang pakai warna pastel yang agak coklat-coklat gitu loh. Cakep tapi kalau cuek aja. Harusnya dipuji dong, Mas. Harusnya dipuji. Iya, ya dipuji Biar seneng. tiap hari. Dipuji dalam hati terus toh ya. Tapi kemarin tak lihat pakai pas pulang jemput anak saya tuh, Mas, subhanallah. Tak pikir aku tuh kemasukan dirimu ke rumah saya. Mari galak. Masa ketuker. Untuk Umi nih, subhanallah lagu Ibu yang baru saja dibawakan tadi, kalau boleh tahu apa sih arti seorang ibu bagi Umi Pipi? Buat saya ibu itu luar biasa. Karena Rasul aja memuliakan perempuan. Bahkan saat Rasul ditanya, siapakah yang harus aku hormati ya Rasul? Umuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Umuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Umuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Baru abuka, ayahmu. Jadi kemuliaan perempuan itu 3 tingkat di atas laki-laki. Tapi tetap wanita tetap harus tahu kodratnya bahwa kita di bawah kepemimpinan suami gitu laki-laki. Nomor 1 itu Ibu. Kamu nomor 1 ini. Astagfirullahaladzim. Lu kapan sadarnya men? Dikit-dikit duit kok sedikit. Nanti galak. Ibu, kalau kamu tuh minta doa restu Ibu kemana aja, doa Ibu tuh selalu menyertai, kamu dimudahkan. Ridho wirido walidain. Kalau kamu memuliakan orang tua, kamu akan dimudahkan oleh Tuhan. Astagfirullah. Balik galak. Dengan banyaknya kaum hawa yang terinspirasi. Ini serius, ini bintang tamunya nggak sembarangan. Ngolengnya tuh 5 tahun sebelumnya. Kesibukannya Umi Pipi ini subhanallah. Kenapa Umi? Susah kalau hubungi susah loh. Kata siapa sih Mas? Bohong aja ih. Tahu nih Mas. Saya ngomong nggak dibuat. Aduh. Saya kalau bicara soal ibu mau nangis, Mas. Ya nangis di Apa? Apa? Mau bilang beda. Mau bilang beda. Mau bilang ya, beda. Nangis itu kan ada 2 macam, nangis kesedihan, nangis kebahagiaan. Orang senang itu nggak harus terus juga gembira mendengar menantikan, kebahagiaan yang sampai ke dalam itu ya nangis. Betul. Surga di telapak kaki ibu, maka dari itu harus mencari ibu yang banyak biar surganya banyak. Artinya menghormati ibu-ibu siapa yang lebih tua. Payah. Dengan banyaknya kaum hawa yang terinspirasi menggunakan hijab seperti Umi, bagaimana tanggapannya? Senang atau malah menjadi beban karena menjadi panutan nih, monggo? Ya senang dong, kan kalau sesuatu kebaikan ada yang mengikuti itu kita senang, berarti kita berhasil menyampaikan sesuatu gitu kan. Khususnya untuk kaum sahabat-sahabat saya yang tadinya nggak berhijab, yang akhirnya mau berhijab, itu kan semuanya proses Mas. Proses yang harus dilalui, tapi harus diniatin semuanya bahwa pakai hijab itu bukti cinta kita sama Allah. Kalau kita udah cinta, sudah pasti kita akan taat kan gitu. Subhanallah. Jangan kayak dipaksa gitu. Terpaksa hanya bungkusan doang ya percuma. Bener, Mas. Yang dengan dari hati, ada niat dalam hati, terus akhirnya subhanallah. Iya, dari hati ya Mas. Lihat maaf nih, hidungnya kok sama ya lu. Mas Tuku. Uminya nanti nangis loh dibilang hidungnya kayak aku Mas. Enggak sama hidungnya, kalau mancungnya beda gitu. Gimana sih Mas?
Ya sama lah Kalau hidungnya. Umi kan mantunya ke depan. Kalau kamu ke samping ini. Balik kalek. Sembarangan. Ada kabar terbaru dari Claudia Sintabela, mantan majikan saya itu. Kirain mantannya sama Tukul. Yang katanya baru berhijab dan salah satu inspirasi dari Umi. Boleh dong diceritain? Aduh, Silakan. enggak lah, Bella tuh udah kayak adik ya, jadi banyak bertanya soal agama, terus waktu pakai hijab juga kan beberapa kali dia main film pakai hijab, terus aku bilang cantik deh pakai hijab gitu, yang akhirnya harusnya saya sama dia umroh bareng, tapi karena jadwalnya nggak ketemu saat Bella umroh sendiri gitu ya, sama keluarganya, terus pulang-pulang sudah berhijab kan, saya pikir hanya nanti dia nunggu sampai 40 hari biasanya gitu sebulan, tapi ternyata dia sudah mantap dengan hatinya bahwa ya inilah ketetapan Allah, ya inilah semua dari hati yang memang kalau sudah cinta pasti dia akan taat gitu. Jadi ya saya sih senang sekali gitu, alhamdulillah gitu. Ada kabar baru juga, ternyata sahabat saya Pepi juga pengen seperti itu. Pengen berhijab lah. Mas, gak boleh dia. Mas, Ada orang toh. aku nih cowok, Mas. Cowok. Masa berhijab? Enggak lah, Mas. Dulu waktu cita-citanya sampai jadi perdebatan di rumah, di keluarganya dia. Iya. Apa Pepi? Lu mau berhijab? Enggak, Mas. Enggak lah. Aku kan cowok. Ntar Cowok kamu tulen. kayak lemper loh, Pak. Cowok tulen, Mas. Oh, tulen. Wait ya. Balik kalak. Cowok banget ya. Pemirsa, Udahan. bintang tamu saya selanjutnya merupakan sosok yang menginspirasi wanita dalam berhijab. Seperti apakah gaya berhijabnya? Langsung aja kita sambut Lira Firna. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang bermaniskan penuh cinta, tentu saja aku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Big applause for Lira Firna. Mbak Lira, ini seperti apa nih konsep rancangan busana muslim yang dirimu buat ya? Boleh dijelasin monggo? Iya, jadi ini adalah busana muslim. Ternyata bude warung kocok yang Lira Firna yang jajak ngobrol. Sebenarnya nggak ada konsep sih, Mas, karena memang aku kalau pakai hijab memang panjang-panjang dan
Longgar karena berusaha untuk mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi seperti ini yang saya aplikasikan, entahlah wallahu alam bisawab apakah seperti ini yang Allah mau, tapi memang seperti ini yang saya aplikasikan dari ayat-ayat Quran. Mas, cara berhijabnya, bukan mukanya yang dilihatin. Lihat dari atas ke bawah. Lu lihat orang kayak menyolong sendal. Enggak, maksudnya cara busana itu yang diomongin Mbak Lira tadi panjang, longgar gitu loh maksudnya. Jadi kalau di An-Nur ayat 31 dan di Al-Ahzab ayat 59 bahwa wanita itu seperti yang Allah perintahkan pakaiannya menutupi longgar, jilbab itu baju longgar yang menutupi dari atas sampai mata kaki bawah. Kemudian melingkarkan kerudungnya menutupi dada. Jadi jadi sebenarnya pakaian yang diperintahkan oleh Allah itu nggak ribet. Jadi bisa kondangan pakai itu, bisa pergi pakai itu, ke majelis pakai itu, bahkan bisa sholat pakai itu. Subhanallah. Enggak. Gimana Mbak? Ojeknya tadi mana tadi? Luar biasa. Lo paling demen deh. Orang berhijab tuh luar biasa sekali. Maka ditowel-towel segala. Lagian lu melakukannya berulang-ulang. Kenapa, Mas? Gak tahu, bukan mukrimnya. Barat. Good evening untuk Mbak Lira Firna. Welcome to Not For Eyes. How are you today? Today. Alhamdulillah baik Mas Tuko. Terima kasih udah diundang. Iya, saya tim kreatif saya tuh ngundang tuh sudah 5 tahun yang lalu karena Mbak Lira, Umi Pipi ini mang luar biasa. Iya, Umi Pipi ini sibukannya tuh macem-macem kan. Kebalikan tuh salah. Makanya itu koordinasi dong harusnya antara gigi dan bibir gitu. Mbak Lira nih. Ini Mbak Lira sahabat saya lama. Iya, Mas. Tanya Mbak Lira. Iya, Mbak. Bintangnya sampai sekarang saya hafal. Apa, Mas? Pisces kayak kamu. Iya. Kamu ngapain inget-ingetin bintang aku? Ya siapa tahu pas ada ulang tahun kan aku nunggu kue dari kamu. Udah pasti lah. Kalau bintang aku kamu inget nggak? Kayaknya waktu kamu lahir itu hari kiamat waktu itu. Berbicara tentang hijab inspiratif, dirimu kan awalnya sebagai pengusaha di bidang entertain dan sekarang merambah ke fashion designer nih. Terinspirasi dari mana sih kok menjadi fashion designer busana muslim nih, monggo nih? Sebenarnya nggak ada yang kebetulan sih. Aku yakin mungkin Allah sudah memberikan jalannya. Jadi awalnya dari banyak yang suka nanya, Mbak Lira pakai baju panjang kayak gitu belinya di mana sih? Karena waktu sekitar 2 tahun lalu mungkin muslimah yang berhijab banyak yang kesulitan untuk mencari baju-baju yang agak panjang gitu Mas. Jadi kebanyakan yang dijual itu yang terpisah, bajunya aja, terus jilbabnya mesti berkreasi sendiri, mereka agak susah gitu. Jadi terus kepikiran, aduh ya Allah, kalau Allah kasih jalannya pengen deh kalau ketemu ada penjahit yang bagus, pengen juga bikin gitu. Kemudian ya dilancarkan sama Allah, kemudian ketemu dengan para penjahit gitu. Kalau memudahkan orang lain mesti akan dimudahkan. Sama waktu itu juga orang nanya, wah pengen orang seperti saya, Mas Dukul itu beli bibir di mana? Saya kalau punya bibir kayak Mas Dukul, mesti nasib saya bisa masih Mas Dukul. Lu sih waktu Tuhan bagi-bagi bibir lu datangnya terlambat. Kalau gua kan datang lebih awal. Karena wal asri ya demi waktu ya. Terus dikasih lebih sama Tuhan. Ya. Salah. Lu bukan datang lebih awal. Apa? Lu salah ngantri. Di tempat bibirnya tapir. Ada tempat-tempatnya ya. Lu punya Vega itu bukan hidung tuh ketinggalan tuh waktu bagi-bagi hadiah Tuhan. Itu sebetulnya kutil itu kalau gitu. Balik galak. Enak aja
aja, ini bukan kutil. Apa? Ini kalau dikasih minyak angin hilang, bentol, kuat. Pemirsa, perbincangan saya semakin menarik saja. Setelah yang satu ini kita akan ada tutorial. Tutorial. Maaf ada keliru ya. Ya, Ijab dari para bintang tamu. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget.